Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam salam Advent untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 28 November 2022. Hari biasa pekan pertama Advent. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang iman seorang perwira. Ia datang pada Yesus agar Yesus mau menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Memang agak aneh. Seorang perwira yang memiliki jabatan, yang memiliki status yang luar biasa, tapi ia mau datang dan meminta kesembuhan bagi hambanya. Ia bisa saja memerintahkan hambanya untuk bertemu dengan Yesus. Ia bisa memerintahkan pengawalnya untuk bertemu dengan Yesus. Tapi dia memilih untuk datang. Memohon kepada Yesus agar menyembuhkan bawahannya. Saudaraku terkasih, sikap iman perwira yang dikisahkan dalam Injil hari ini memberikan inspirasi untuk kita. Yang pertama, saya menemukan satu sikap yang patut diperjuangkan oleh kita. Sikap rendah hati. Ia punya kuasa untuk memerintahkan bawahannya, tapi dia memilih untuk datang dan bertemu Yesus. Pilihannya untuk datang jelas menunjukkan bahwa dia memiliki sikap rendah hati. Ia memiliki kerendahan hati seorang pemimpin. Bagi saya, sikap perwira ini memberikan contoh bahwa status atau jabatan tidak menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Tidak membuat kita lupa diri. Tidak membuat kita menjadi orang yang angkuh, tapi justru membantu kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan mau melayani. Dan ini yang perlu diperjuangkan oleh kita. Teristimewa kita yang memiliki status jabatan. Mampukah kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan mau melayani dengan tulus? Yang kedua, ditampilkan kepada kita iman sang perwira. Ia sangat percaya akan kuasa Yesus. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira sungguh beriman pada Yesus. Bahkan dia mengatakan cukup 1-2 kata. Itu sudah bisa menyembuhkan. Itu terbukti bahwa hambanya mengalami kesembuhan. Saudaraku terkasih, beriman itu berarti saya percaya. Saya yakin, saya sungguh percaya walaupun saya tidak melihat Tuhan. Tapi saya yakin Tuhan akan membantu dan menolong. Saya yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Beriman itu artinya dalam kegelapan hidup,
dalam sakit dan deritanya kita, dalam kepahitan hidup kita, kita selalu ada harapan bahwa Tuhan akan selalu membantu kita. Itu baru beriman. Dalam kebingungan, dalam masalah kita tidak pernah putus asa, tidak pernah berpaling dari Tuhan, tapi selalu percaya, selalu yakin, selalu ada harapan. Dan itulah yang kita sebut orang beriman. Beriman itu artinya saya percaya penuh pada penyelenggaraan Tuhan. Saudaraku terkasih, kita memasuki masa Advent, masa penantian, masa tobat, masa kita memurnikan hati kita untuk semakin yakin bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Tapi ada Tuhan yang selalu setia menemani kita. Maka hari ini kita terus berusaha untuk terus menjadi pribadi yang semakin beriman, semakin percaya, semakin yakin bahwa ada Tuhan yang selalu menemani kita. Dan tentu sebagai manusia dalam relasi kita dengan sesama yang lain, kita perlu belajar untuk semakin rendah hati. Supaya kita semakin pantas di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan sesama kita yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.